إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kajian bulanan hari ini insyaallah akan berbicara tentang sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti diketahui dalam kajian ini referensi dan pegangan kita adalah sebuah risalah kecil sifat salat Nabi dalam bentuk ringkasan yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullahu taala. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, salat ini ibadah yang paling agung. Bahkan tidak ada ibadah yang lebih agung dari salat. Selain dari akidah tentu, selain daripada tauhid. Jadi ibadah fisik yang paling agung adalah salat. Nah, oleh sebab itu Nabi kita memberikan penjelasan tentang keagungan-keagungan salat ini dalam banyak hadis-hadis sahih. Antara lain misalnya, salat ini merupakan kunci keteguhan dan kekuatan seseorang bersabar. Orang-orang yang salatnya bagus, hatinya sangat teguh bersabar. Terjadi musibah, musibah lagi dan musibah lagi. Bagi seorang yang salatnya baik, musibah-musibah ini nggak akan membuatnya hilang kesadaran. Karena orang yang paling kokoh kesabarannya adalah orang-orang yang salat. Dalam riwayat disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau keluar Madinah, kemudian dia balik ke kota Madinah. Saat dia balik ke kota Madinah, beliau diinformasikan bahwa putri beliau wafat. Wahai Ibnu Abbas, engkau datang pada waktu yang tepat. Putrimu wafat. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu langsung ke masjid melakukan salat. Karena disunahkan bagi orang yang pulang safar agar salat 2 rakaat di masjid terlebih dahulu baru menjumpai keluarga. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dikabarkan bahwa putrinya wafat. Namun ia tetap ke masjid dan melakukan salat terlebih dahulu. Seseorang bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, putrimu wafat, tapi kau tetap melakukan salat dulu di masjid baru balik ke rumah?" Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Aku ingat firman Allah yang berbunyi, wasta'inu bis sabri was salah." Jadikanlah sabar dan salat sebagai pertolongan bagi kalian. Maka Ibnu Abbas mengatakan hanya orang yang lurus salatnya, baik salatnya, orang yang akan kokoh di dalam kesabaran. Maka kalau ada orang yang kurang-kurang sabar, sedikit masalah stres, sedikit masalah tertekan, ini antara lain adalah dampak dari salat yang nggak benar. Nah, ini keagungan salat yang pertama. Bahwa salat yang dijalankan dengan sempurna, dengan baik, membuat jiwa seseorang sangat kokoh bersabar. Nomor 2, salat yang dijalankan dengan baik, baik lahiriahnya baik, kemudian batiniah, khusyuknya juga baik. Salat seperti ini akan membuat seseorang terhindar dari penyakit halu'. Bahasa Indonesianya adalah keluh kesah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insan khuliqa halu'a." Sesungguhnya manusia secara umum diciptakan oleh Allah dengan dorongan berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Apabila ia ditimpa sebuah keburukan maka dia berkeluh kesah ke sana kemari. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi apabila ia mengalami kebaikan dia pelit. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Ladzina wala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang terus-menerus menjalankan salat. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa seseorang yang baik salatnya akan terhindar dari kebiasaan mengeluh. Orang-orang yang suka mengeluh, biasanya apabila Anda dalami, apabila Anda ikuti, orang seperti ini biasanya salatnya nggak bagus. Karena ayat ini adalah ayat ucapan Allah, sebuah kebenaran dari fakta kemanusiaan kita, bahwa setiap orang yang banyak mengeluh disebabkan karena salatnya nggak bagus. Adapun orang yang salatnya baik, salatnya bagus, biasanya keluhan-keluhan hidupnya nggak ada. Nggak banyak mengeluh. Ini keagungan salat nomor 2.
bahwa orang yang salatnya bagus akan terhindar dari kebiasaan mengeluh. Kemudian keagungan salat yang ketiga, bahwa orang yang salatnya bagus akan terhindar dari syahwat. Ini zaman ini seperti ibu-ibu lihat ya, zaman syahwat sudah. Demikian mudah untuk mencicipi syahwat. Tidak perlu harus keluar rumah, menempuh perjalanan yang jauh untuk mendapatkan syahwat. Hanya dengan alat kecil yang bernama handphone, kita sudah bisa menikmati syahwat. Nah, tetapi orang yang salatnya baik akan terhindar dari ini semua. Syahwat itu mudah, bahkan syahwat itu ada dalam genggaman tangan. Tapi orang-orang yang baik salatnya akan terhindar dari godaan-godaan syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat, sawfa yalqawna al-ghayya." Maka muncullah generasi setelah mereka, adha'us shalah, generasi yang mengabaikan salat, wattaba'us syahwat, lalu memperturutkan syahwat. Dalam ayat ini Allah menyebutkan dua hal secara bersamaan. Orang yang mengabaikan salat dan memperturut hawa nafsu, memperturut syahwat. Karena apabila seseorang salatnya enggak benar, salatnya enggak lurus, salatnya rusak, hidupnya akan dikuasai oleh syahwat. Itu anak-anak kita di rumah, perhatikan salatnya baik-baik. Mungkin gak usah anak-anak, suami kita atau kita. Kalau salatnya enggak baik, salat zuhur jam 3. Oh, itu enggak benar ini salat seperti ini. Itu kan? Salat asar jam 5. Kalau salat anggota keluarga Anda enggak benar, anak-anak salatnya enggak baik, suami atau istri salatnya enggak baik, ingat. Ini semuanya adalah manusia-manusia yang potensial menjadi penyembah syahwat. Anak-anak kita ini akan mudah tergoda dengan syahwat. Istri, suami kita akan mudah tergoda dengan syahwat. Karena ketahanan moralitas seseorang melawan syahwat berdasarkan kebenaran dalam agama kita adalah apabila seseorang menjalankan salat dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, keagungan salat berikutnya, saya nggak tahu yang keberapa nih, keagungan salat berikutnya bahwa menjalankan salat dengan baik akan menjadi penyebab seseorang terhindar dari syahwat. Keagungan salat berikutnya bahwa salat menjadi penyebab seseorang terhindar dari kemungkaran. Hidup ini hidup akhir zaman, kemungkaran itu mudah. Dan kawan-kawan untuk melakukan kemungkaran ini pun ramai. Malah kawan-kawan melakukan kebaikan ini yang sedikit. Kawan-kawan, teman dan lingkungan untuk melakukan kemungkaran, itulah yang ramai dan mudah. Nah, lantas apa yang menjadi penyebab seseorang dapat dengan mudah terhindar dari kemungkaran? Jawabannya adalah salat. Begitu seseorang salatnya baik, insya Allah dia akan terhindar dari kemungkaran ini seramai apapun, semudah apapun. Tapi kalau seorang salatnya nggak bagus, anak, istri, suami, keluarga, kakak adik salatnya nggak bagus, percayalah bahwa orang-orang ini hanya menunggu waktu saja untuk melakukan kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat mencegah seseorang dari kemungkaran dan kekejian. Itulah salat, membentengi seseorang, memberi seseorang kekuatan moral sehingga tidak terbius, tidak terjebak dengan kemungkaran dan kekejian-kekejian yang ada di lingkungan. Nah, kemudian di antara keagungan salat bahwa memerintahkan anak-anak dan keluarga menjalankan salat adalah penyebab terbukanya pintu rezeki. Jadi seorang ayah misalnya, kalau dia cuma salat, tentu nggak bagus. Dia harus memerintahkan istri, dia harus mengajak anak-anak untuk salat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa." Allah berfirman, perintahkan keluargamu menjalankan salat. Istrimu, putra dan putrimu, perintahkan mereka menjalankan salat. Lalu Allah berfirman, la nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki kepadamu. Jadi Allah berbicara rezeki
setelah Allah berbicara agar seseorang memerintahkan anggota keluarganya salat. Kenapa demikian? Karena memerintahkan keluarga menjalankan salat merupakan kunci untuk terbukanya pintu rezeki. Ini seorang suami, istri suruh salat. Ma, sudah masuk waktu salat, kamu salat. Papa ke masjid. Lihat anak-anak misalnya, anak kamu bangun salat. Bangun, salat. Cepat salat, jangan sampai telat. Memerintahkan anggota keluarga salat, ini membuka pintu rezeki. Nah, dan itu luar biasa. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, maka apabila Anda ingin membuka pintu rezeki untuk satu rumah tangga, maka hendaklah kepala rumah tangga tersebut punya kepedulian terhadap anggota keluarga, harus melakukan salat. Nah, karena salat membuka pintu rezeki. Kemudian berikutnya keagungan salat yang berikutnya, bahwa ternyata salat itu secara khusus salat sunnah di rumah itu merupakan penyebab terbentuknya keluarga yang mawaddah, sakinah dan rahmat. Jadi ada seorang laki-laki bertemu dengan Syekh Mukhtar Syinkiti dalam kajian beliau di Riyadh. Beliau mengeluhkan keadaan istri. Istri saya begini begitu. 1000 keluhan dia tumpahkan di hadapan Syekh Syinkiti hafizahullah taala. Walhasil laki-laki ini berkesimpulan, kayaknya saya harus mengakhiri hidup rumah tangga. Saya harus mencarikan istri. Kata Syekh Syinkiti hafizahullah taala, aku telah mendengarkan seluruh keluhanmu terhadap istrimu. Kau juga telah menyatakan bahwa ingin mengakhiri segalanya dengan perceraian. Tapi ada satu pertanyaanku, kata Syekh Syinkiti. Coba perhatikan, ahli agama memahami satu persoalan berbeda dengan orang yang enggak ahli agama. Syekh Syinkiti mengatakan, kamu sholat di masjid bukan? Kata dia, iya, aku selalu sholat wajib di masjid. Kalau setelah selesai sholat wajib di masjid, di mana kamu melaksanakan sholat ba'diyah? Kata dia, di masjid juga. Kata Syekh Syinkiti, mulai sekarang jangan lagi melakukan sholat sunat ba'diyah di masjid. Selesai sholat wajib di masjid, lanjutkan membacakan zikir, setelah itu buru-buru pulang ke rumah, lakukan sholat ba'diyah di rumah. Itu saja laksanakan. Jemaah sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya ingin membacakan yang tadi. Laki-laki ini bertanya persoalan keluarga yang akan bubar. Istri yang macam-macam. Syekh Syinkiti hafizahullah ta'ala memberikan solusi. Lakukanlah salat ba'diyah di rumah. Jadi begitulah orang-orang yang ahli agama memahami satu persoalan. Berbeda dengan kita. Kalau kita yang memahami persoalan laki-laki ini, kita akan sibuk melakukan interogasi. Kau mengeluhkan istrimu begini-begini, baik. Kau bagaimana? Kita akan sibuk menginterogasi laki-laki ini, kita pun akan habis-habisan menginterogasi istrinya. Interogasi mungkin 2 minggu, belum tentu solusi ketemu. Itu gaya kita menyelesaikan masalah. Kadang-kadang masalahnya tetap nggak selesai. Nah, tapi orang-orang yang faham agama, mereka menyelesaikan masalah sepertinya melalui sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan masalah itu. Tapi ternyata itulah solusi masalah. Perhatikan laki-laki ini, wah Syekh, istriku orangnya jahat, orangnya kejam, orangnya nggak peduli dengan orang tuaku, orangnya begini-begini, udahlah bubar sajalah. Kata Syekh Syinkiti, kau sholat ba'diyahlah di rumahmu. Apa hubungannya coba? Sekilas solusi ini tidak ada hubungannya dengan persoalan, tapi bagaimanapun inilah solusinya. Laki-laki ini akhirnya menjalankan apa yang disarankan oleh Syekh Syinkiti hafizahullah ta'ala. Maka mulai hari itu dia sholat di masjid, sholat wajib, kemudian dia melakukan zikir, lalu dia buru-buru pulang ke rumah melakukan sholat ba'diyah. Zuhur di masjid, ba'diyah zuhur di rumah. Maghrib di masjid, ba'diyah maghrib di rumah. Isya di masjid, ba'diyah isya di rumah. Semua sholat ba'diyah dilakukan di rumah. 2 minggu kemudian, laki-laki ini kembali datang ke majelis atau ke tempat kajian Syekh Syinkiti. Beliau mengatakan, Syekh, perubahan yang luar biasa dalam rumah tangga saya. Kata Syekh Syinkiti, bagaimana? Sekarang rasa-rasanya saya baru nikah lagi. Artinya saya ngerasa seperti suasana bulan madu sudah. Istri saya luar biasa. Aduh, setia banget, hangat banget. Pokoknya luar biasa.
Kata Syekh Singkiti, apa yang kau lakukan untuk mengubah segalanya? Kata dia, tidak ada yang kau lakukan kecuali selalu melakukan salat ba'diyahku di dalam rumah. Dan ini sesungguhnya mengacu kepada sabda Nabi SAW. Sabda Nabi kita yang berbunyi, "Idza shalla ahadukum fil masjid, thumma raja'a ila baitihi falyusalli fihi rak'atain." Apabila seseorang di antara kalian, wahai kaum lelaki, telah selesai melakukan salat wajib di rumah, di masjid, lalu kemudian pulang ke rumah, maka lakukanlah ba'diyah di rumah. Wal yaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Hendaklah kalian melakukan sebagian salat kalian di rumah. Kalau yang wajib di masjid, yang sunnah di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innallaha ja'ilun li baitihi khairan min salatihi." Karena sesungguhnya Allah akan menjadikan kebaikan di dalam rumah tangga disebabkan karena salat sunnah yang dilakukan di dalam. Nah, maka kalau ada kenalan, kalau ada sahabat yang keluarganya nyaris berantakan, nah ini solusinya. Suami kamu sholat di mana? Enggak sholat, wajar itu. Wajar. Nah, solusinya enggak macam-macam. Walaupun persoalannya keuangan, persoalannya pekerjaan, persoalannya A dan B, persoalan yang beraneka macam ini, berapapun persoalannya, tapi inti masalahnya cuma satu. Jangan menyelesaikan masalah dengan masalahnya, tetapi dengan inti masalahnya. Katakan kepada kawan tersebut, kalau begitu begini saja, suamimu usahakan sholat wajib di masjid, lalu ba'diyah di rumah, itu aja dah. Tapi persoalan rumah tanggaku soal keuangan. Iya, walaupun soal keuangan. Persoalan rumah tanggaku adalah soal pekerjaan. Iya, walaupun soal pekerjaan. Ya,